Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam di mana teman-teman semua berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, perkenalkan nama saya Saifuddin Almas dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pengukuran internal perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Saifuddin Almas, Muhammad Nur Ihsan, Diki Dwi Purnomo, Mia Halisya Anggraini, Seva Rizkia Elfatani, dan Anis Mardiana. Baik, saya akan langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi lingkungan internal. Jadi apa sih lingkungan internal itu sendiri? Lingkungan internal atau internal environment adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Analisis lingkungan internal perusahaan didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan strategi yang mengkaji bidang pemasaran, distribusi, penelitian, pengembangan, produksi, dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing divisi tersebut, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman. Oleh Lawrence dan William tahun 1998. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen penting dari lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari berbagai elemen yang ada di dalam organisasi, yang dapat mempengaruhi keberhasilan, pendekatan operasi, dan keputusan organisasi. Ini dapat berbentuk seperti individu dalam organisasi, lingkungan kerja, budaya, peralatan, proses kerja, dan praktek manajemen. Selanjutnya, elemen-elemen penting dari lingkungan internal yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Yang pertama ada sumber daya fisik, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada sumber daya keuangan, dan yang keempat ada akses ke sumber input. Selanjutnya ada inovasi dan usaha untuk mengamankan kekuatan internal, dan yang terakhir ada manajemen proses. Tujuan dilakukan analisis lingkungan internal. 1. Dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. 2. Dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi. 3. Mengetahui pertimbangan organisasi perusahaan. 4. Manajemen mempunyai kemampuan untuk merespon isu-isu kritis mengenai lingkungan. Ya, materi selanjutnya adalah lingkungan internal meliputi yang pertama ada pemilik, yaitu owner, orang yang secara hukum dan historis sebagai pemilik suatu bisnis itu tersebut. Yang kedua ada dewan direksi atau board of director, dipilih para pemegang saham dan pemilik untuk mengelola bisnisnya. Yang ketiga ada karyawan atau employees, yaitu unsur SDM yang bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan tersebut. Yang keempat ada lingkungan kerja fisik, yaitu berkaitan dengan fasilitas, gedung, lokasi, dan peralatan. Menurut George dan Gleck, lingkungan internal dibagi menjadi 5 faktor. Yang pertama, ada faktor pemasaran dan distribusi. Yang kedua, ada faktor penelitian dan pengembangan suatu fungsi rekayasa. Yang ketiga, ada faktor manajemen, produksi, dan operasi. Yang keempat, faktor sumber daya dan karyawan perusahaan. Yang kelima, faktor keuangan dan akuntansi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.